Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najih Badira 2 dengan NIM 240103040035 dari jurusan Psikologi Islam 24 dari lokal C. Di sini saya akan menjelaskan observasi psikologi. Yang pertama ada pengertian observasi psikologi, tujuan serta fungsi observasi psikologi. Materi yang pertama adalah pengertian observasi psikologi. Dalam bidang psikologi, observasi merupakan salah satu metode utama untuk memperoleh data mengenai perilaku manusia maupun hewan secara sistematis dan terencana. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yaitu observer yang berarti memperhatikan dengan seksama. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana seseorang bertindak, bereaksi, berinteraksi, serta menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Metode observasi menjadi sangat penting dalam psikologi karena memungkinkan peneliti melihat perilaku nyata yang muncul secara spontan tanpa bergantung pada laporan verbal yang bisa saja tidak akurat. Dengan misalnya, ketika seorang anak menunjukkan perilaku menarik diri di kelas, peneliti dapat membantu guru atau psikolog memahami penyebab perilaku si anak. Misal, apakah perilaku itu disebabkan oleh rasa malu, kurangnya kepercayaan diri, ataupun ketidaknyamanan sosial. Lalu, selain itu, observasi juga banyak digunakan dalam berbagai bidang psikologi seperti klinis, pendidikan, sosial, dan bio. Untuk yang pertama adalah psikologi klinis untuk menilai ekspresi emosi, respon terhadap terapi, ataupun perilaku adaptif si pasien. Selanjutnya adalah psikologi sosial. Observasi digunakan untuk meneliti dinamika kelompok, konformitas, ataupun perilaku prososial. Kemudian yang ketiga adalah bidang psikologi pendidikan. Observasi dalam bidang ini biasanya digunakan untuk memahami gaya belajar siswa, motivasi sekaligus interaksi siswa-siswi di kelas. Dan bidang yang terakhir adalah bidang psikologi industri dan organisasi. Dalam bidang ini, observasi banyak digunakan untuk mengevaluasi perilaku kerja, kepemimpinan sekaligus efektivitas tim dalam bekerja. Selanjutnya adalah tujuan observasi psikologi. Tujuan utama observasi adalah memperoleh data faktual tentang perilaku manusia. Adapun tujuan lainnya seperti menjelaskan dan memahami perilaku manusia sebagaimana adanya. Yang kedua, mengidentifikasi pola perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada menguji hipotesis atau teori psikologi. Yang keempat, ada membantu proses asesmen psikologis, terutama ketika hasil tes atau wawancara belum memberikan gambaran yang utuh. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah memberi dasar dalam perencanaan intervensi psikologis. Kita lanjut ke fungsi observasi psikologi. Dalam konteks psikologi, fungsi observasi dalam psikologi sangat beragam, teman-teman. Beberapa fungsi utamanya adalah sebagai alat penelitian, di mana observasi digunakan untuk memperoleh data yang valid tentang perilaku manusia. Kedua, sebagai alat diagnosis, membantu psikolog memahami permasalahan klien sebelum menentukan intervensi atau perlakuan. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Hasil observasi dapat digunakan untuk menilai perubahan perilaku sebelum ataupun sesudah intervensi teman-teman. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana validasi silang terhadap hasil metode lain seperti wawancara, tes, ataupun kuesioner. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis observasi dalam psikologi. Observasi partisipan, di mana pengamat ikut serta secara aktif dalam situasi yang diamati dan sering digunakan dalam penelitian sosial untuk memahami perilaku dari dalam kelompok. Dengan contoh saat penelitinya ikut bermain bersama dengan anak-anak selama beberapa hari untuk memahami kehidupan sosial mereka. Dengan kelebihan, data yang diperoleh lebih mendalam, namun kekurangan risiko bias karena keterlibatan emosional pengamat. Yang kedua adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan di mana pengamat tidak ikut serta dalam aktivitas subjek, hanya mengamati dari luar saja. Posisi pengamat tetap sebagai outsider, sehingga interaksi dengan subjek sangatlah minimal.
Dengan contoh, saat peneliti yang mengamati interaksi siswa hanya dari balik kaca di ruang kelas sekolah. Adapun kelebihannya lebih objektif karena pengamat tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek, namun kekurangannya interaksi terbatas membuat pengamat mungkin kehilangan detail-detail penting. Yang ketiga adalah observasi sistematis. Observasi ini dilakukan berdasarkan kategori perilaku yang telah ditentukan sebelumnya. Pengamat atau peneliti hanya mencatat perilaku yang termasuk dalam kategori tersebut. Adapun dengan contoh saat peneliti yang ingin meneliti perilaku agresif siswa dan hanya mencatat perilaku seperti memukul, mendorong, ataupun berteriak. Dengan kelebihan, hasil observasi mudah dianalisis secara kuantitatif, namun kekurangannya perilaku di luar kategori bisa saja terabaikan teman-teman. Selanjutnya adalah observasi naturalistik. Observasi naturalistik adalah observasi yang dilakukan di lingkungan alami tanpa intervensi ataupun manipulasi dari peneliti. Dengan contoh saat peneliti mengamati interaksi anak-anak di taman bermain tanpa mengubah kondisi sekitarnya. Dengan kelebihan, perilaku yang muncul akan lebih bervariasi, namun banyak perilaku lain yang mungkin kita tidak bisa kontrol teman-teman. Yang terakhir adalah observasi eksperimental, di mana observasi ini dilakukan dalam situasi yang dikontrol dan diciptakan secara sengaja oleh peneliti, seperti di laboratorium teman-teman. Adapun contohnya saat peneliti mengamati reaksi stres individu saat mengerjakan tugas dengan waktu yang hanya sedikit. Dengan kelebihan, peneliti dapat mengetahui hubungan sebab akibatnya, namun kurangnya perilaku yang muncul mungkin akan kurang alami. Materi yang ketiga adalah tahapan observasi psikologi. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan, di mana menentukan tujuan observasi, subjek, waktu, lokasi, serta memilih metode dan teknik pencatatan yang sesuai. Pedoman observasi disusun berdasarkan perilaku yang akan diamati. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, di mana tahapan ini pengamat melakukan pengamatan sesuai rencana tanpa mengintervensi situasi. Lalu juga penting untuk menjaga netralitas dan tidak memberi isyarat yang dapat mempengaruhi perilaku subjeknya. Yang ketiga adalah tahapan pencatatan, di mana semua perilaku yang relevan dicatat secara sistematis. Dan pengamat harus fokus pada apa yang terlihat, bukan apa yang akan ditafsirkan. Tahapan keempat adalah tahapan analisis, di mana data dikategorikan, dianalisis, lalu ditafsirkan untuk menemukan pola atau hubungan antar perilaku. Dalam tahap ini diperlukan kemampuan analisis yang kritis agar interpretasi tidak bias. Yang terakhir adalah tahapan pelaporan, di mana hasil observasi disusun secara faktual, sistematis, dan logis. Lalu, laporan harus dipisahkan antara fakta hasil pengamatan dan interpretasi analisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pencatatan observasi dalam psikologi. Teknik yang pertama adalah teknik checklist, di mana teknik pencatatan pertama ini mencentang perilaku yang muncul dari daftar perilaku yang sudah ditentukan. Saat perilaku itu muncul, maka kita harus memberi tanda checklist pada daftar itu. Teknik yang kedua adalah teknik running record. Teknik ini merupakan catatan kronologis ataupun peristiwa yang menggambarkan seluruh kejadian selama observasi berlangsung. Seperti pada contoh yang ada di layar teman-teman. Teknik yang ketiga adalah teknik time sampling, di mana peneliti melakukan observasi dalam interval waktu tertentu, misal setiap 5 menit. Maka, apakah setiap 5 menit itu murid masih memperhatikan guru di depan? Selanjutnya adalah teknik event sampling, yang mana peneliti mencatat setiap kali perilaku spesifik muncul, seperti ingin mencatat setiap kali anak melakukan tindakan agresif. Yang kelima adalah teknik anecdotal record, yang mana peneliti mencatat catatan singkat tentang perilaku yang tidak biasa ataupun bermakna, seperti contoh yang ada di layar teman-teman. Dan yang terakhir adalah teknik rating scale, di mana peneliti menilai intensitas perilaku menggunakan skala terkecil sampai skala terbesar, dari angka 1 yang tidak aktif sampai angka 5 yang sangat aktif. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah objektivitas dan bias observasi.
Objektivitas adalah prinsip dasar yang menjamin keakuratan hasil observasi, di mana hasil observasi yang objektif menggambarkan kenyataan sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi oleh prasangka ataupun interpretasi pribadi peneliti. Selanjutnya ada bias observasi. Bias ini terjadi ketika hasil pengamatan menyimpang dari kenyataan akibat faktor subjektif atau situasional. Adapun yang pertama adalah halo effect, di mana kesan positif atau negatif terhadap individu mempengaruhi penilaian perilaku lain. Yang kedua adalah selective attention, di mana peneliti hanya mencatat perilaku yang dianggap menarik bagi peneliti. Adapun yang ketiga adalah observer expectancy, di mana pengamat cenderung mencari perilaku yang sesuai dengan hipotesis awalnya. Dan yang terakhir adalah reactivity atau Hawthorne effect, di mana subjek mengubah perilakunya karena sadar ia sedang diamati. Sampailah kita pada bab penutup. Dengan kesimpulan bahwa observasi bukan hanya melihat, tetapi juga proses memahami perilaku manusia secara langsung dan juga empiris. Namun, perlu diingat bahwa pengamat juga harus selalu waspada terhadap potensi bias dan menjaga objektivitasnya agar hasil observasi benar-benar seperti yang sebenarnya.